Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang weekend pada pagi hari ini, yang sedang menikmati eh, waktu liburan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Mudah-mudahan pagi ini meskipun di hari Sabtu di akhir pekan tidak mengurangi waktu untuk tetap belajar dan terus berusaha memperbaiki kualitas trading kita, tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas trading yang biasa kita gunakan sehingga menjadi lebih baik, bisa profit dengan konsisten, bisa bertahan di dalam dunia trading khususnya. Pagi ini kita tidak membahas analisis untuk harian, kita akan mencoba untuk membaca potensi dan probabilitas untuk akhir bulan ini. Kita akan mencoba untuk membaca untuk pergerakan satu bulan ini dan potensi di akhir bulan seperti apa sehingga nanti kita bisa gunakan untuk middle term atau long term tradingnya. Karena ini mau ganti tahun, karena ini mau ganti candle di time frame monthly, maka tentu yang kita gunakan adalah time frame yang besar, baik menggunakan weekly maupun monthly khususnya. Kita coba lihat di time frame weekly dulu ya. Di time frame weekly seller sudah mulai melemah ya. Ini yang disebut dengan loss momentum ya. Jadi ada pengurangan daya, ada pengurangan momentum dari seller yang berujung dengan semakin mengecilnya kekuatan yang ada di sana. Kemudian penutupan terakhir dengan low yang ada, dengan harga terendah yang minggu kemarin atau minggu ini terbentuk, ini masih cukup tinggi, artinya dari level level sebelumnya, ada low sebelumnya, ini masih berada di atasnya sehingga dalam jajaran baris candlenya masih berada di jajaran baris candle naik meskipun didominasi oleh warna merah. Kemudian ada penolakan yang cukup panjang di sana yang mengindikasikan buyer itu punya penolakan yang luar biasa. Ini artinya kemungkinan besar untuk naik semakin kuat, semakin dekat sehingga potensi untuk kedepannya tentu berpeluang akan memantul dari turun kemarin menjadi naik. Yang terakhir di minggu ini ditutup dengan doji, dengan pelemahan seller yang betul-betul tampak di sana, baik low maupun momentumnya betul-betul mengarah ke pelemahan seller, mengarah pada buyer yang makin kuat dalam menolak harga yang semakin turun ini. Kemudian di time frame yang lain, di time frame yang di atasnya lagi, perhatikan di time frame yang besar, time frame monthly. Di time frame monthly secara umum kalau kita lihat pergerakan candlenya dari tren naik, kemudian sempat koreksi juga ini. Kemudian kalau kita lihat secara detail, secara dekatnya sempat kembali naik, namun terhenti di sana dikembalikan oleh seller dan terakhir ditutup dengan posisi seperti ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan buyer masih akan dominan di level psikologinya di sini, semuanya ditolak, ditolak, ditolak dan mulai beranjak naik. Sehingga secara umum minggu ini bahkan satu bulan ini kemungkinan besar akan didominasi oleh buyer. Nah, kira-kira sampai di mana kalau dia nanti bergerak? Ya, kita lihat dari ringnya dari beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir, ini yang bulan yang lalu ya, kalau kita lihat seperti ini. Kemudian bulan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya di 7 bulan terakhir
ya, kisaran seperti ini ya. Ini sama dengan yang warna merah. Oke, kita gunakan dua ring ini untuk eh, melihat bagaimana nanti pergerakan 1 bulan ini. Kalau kita tarik dengan menggunakan ring yang terdekat, maka kira-kira pergerakannya mendekati 1 bulan yang lalu ya, mendekati 1 bulan yang lalu, sehingga berada di kisaran harga 1887, sekian. Ya, ketika nanti ini dilewati tentu kita gunakan ring yang di atasnya, ya ini mendekati level 1910,51. Sehingga ketika kita menggunakan middle term trading atau bahkan long term trading tetap berpeluang akan lanjut naik. Yang terdekat tentu berada di kisaran 1877 hingga 1877, sekian hingga 1910, sekian ya. Kira-kira ringnya masih akan bergerak sekitar 10 ribuan atau paling banyak sekitar 12.000 sekian ya. Kita bisa uji, kita bisa cobakan untuk akhir-akhir bulan ya, pergerakan akan tetap didominasi oleh buyer meskipun tetap ada penolakan seller ya. Mengingat di candle sebelumnya di bulan yang lalu memang ditutup dengan dominan volume warna merah dengan penolakan yang kuat juga di bawah, dari atas ke bawah. Namun demikian secara umum berada di jajaran baris naik ya, secara umum berada di jajaran baris naik ya. Tekanan yang ada di sebelumnya bagian dari koreksi, namun tetap akan buyer yang dominan ya. Paling jelek di 1828 lah. Oke, ini kalau kita menggunakan time frame yang besar, kita untuk memetakan di akhir tahun hingga akhir tahun, sehingga kita bisa masukkan entry di posisi sekarang seperti ini, bisa masuk dengan buy di 1782, sekian. Target terdekatnya 1823, sekian. Kemudian lebih tinggi lagi berada di 1877,60 karena berada di level pentingnya di sana. Kemudian kalau dilewati ya puncaknya nanti berada di 1910,51. Apakah nanti akan mampu menembus level tertingginya di sana di 1985? Saya masih belum terlalu yakin karena melihat dari histori yang ada maksimal berada di sana ya. Untuk ring bulanannya ya maksimal kira-kira di angka 1910 itu kira-kira ya. Namun demikian bukan berarti tidak mungkin, kemungkinan itu tetap ada. Hanya saja kalau kita melihat histori, kita belajar banyak tentang historinya, maka untuk sampai di titik puncaknya ini masih cukup jauh. Ya, kita tidak usah terlalu muluk-muluk kecuali kita memang kita khususkan untuk trading kita jangka panjang yang bersifat investasi. Ketika kita manfaatkan peluang-peluang pentingnya di akhir tahun, di tutupan candle di monthly, maka kita harus melihat secara realistis kondisi yang ada dengan melihat pergerakan sampai saat ini dan membaca histori yang terdekatnya. Oke, ini yang bisa kita berikan untuk untuk memanfaatkan peluang dari akhir tahun atau akhir bulan nanti. Ya, kita bisa manfaatkan untuk entry buy di area sekarang, kemudian nanti di akhir tahun kita bisa lihat hasilnya, bahkan di awal tahun nanti kita bisa lihat, meskipun di awal nanti masih akan ada koreksi turun, yang penting secara umum masih bergerak ke atas. Di time frame yang lebih kecil kita bisa melihat detailnya juga nanti ya. Ya, kita bisa melihat detailnya ketika dia sudah melewati harga berapa ini, 1814 ya.
Kita bisa ambil posisi buy untuk sekarang di 18, 17, 82, sekian. Target terdekatnya sekali lagi berada di 18,77, sekian, atau lebih cepat kita bisa ambil di tengahnya di sini 18,26 boleh untuk area koreksinya. Ini yang bisa kita berikan, mudah-mudahan nanti bisa sedikit banyak membantu untuk memanfaatkan pergerakan candle di kondisi mau tutup tahun ya. Kalau kita tidak cocok dengan trading kita yang middle atau long term trading, ya kita kembali ke time frame yang normal H1, H4 untuk kita memetakan pergerakan yang lebih pendek atau pergerakan harian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman di dalam meraba dan menentukan nanti titik entry, baik itu menggunakan trading jangka menengah maupun jangka panjang, atau memanfaatkan momen-momen di pergantian candle di time frame monthly. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.